Teman-teman, kali ini kita akan membahas pemenuhan kebutuhan dasar klien yang sangat penting, yaitu kebutuhan fisik oksigenasi. Untuk memenuhi kebutuhan fisik oksigenasi, kita ulang dulu tentang tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital atau vital sign adalah tanda-tanda yang bisa mendeteksi perubahan sistem tubuh. Tanda vital meliputi suhu tubuh, frekuensi, pernafasan, denyut nadi, tekanan darah. Ada 5 ya. Nah, salah satunya pernafasan. Tanda-tanda vital ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, berat badan, aktivitas, kondisi sehat dan sakit. Jadi hal-hal ini bisa mempengaruhi perubahan dari tanda-tanda vital. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pernafasan. Apa itu pernafasan? Pernafasan adalah gerak yang tidak disadari, involunter, dan volunter disadari, yang diatur oleh pusat nafas di batang otak dan dilakukan dengan bantuan otot-otot pernafasan. Jadi pernafasan ini, respiration rate, respirasi ini ada yang gerakan yang tidak disadari dan ada yang disadari. Jadi ketika kita tidur, otot pernafasan kita yang berjalan adalah otot-otot yang tidak disadari. Jadi dia secara refleks bernafas. Jadi ketika kita berjalan, kita berbicara, otot-otot secara refleks bernafas. Tapi ketika kita ingin menahan nafas atau kita ingin latihan nafas dalam, nafas perut, nafas panjang, dan lain-lain, kita akan menggunakan otot-otot yang disadari. Jadi ada dua proses gerak, yaitu gerak involunter dan volunter, atau tidak disadari dan disadari. Kemudian secara anatomi kita lihat dulu. Pernafasan ini bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Nah, normalnya bernafas itu melalui hidung. Kalau hidungnya tersumbat, baru melalui mulut. Nah, melalui hidung ini, yang pertama ini lubangnya hidung, kemudian di dalam ini rongga hidung, kemudian di bawah belakang mulut ini ada faring, kemudian ada laring. Laring ini percabangan rongga mulut dan rongga pernafasan, kerongkongan dan tenggorokan. Kemudian trachea ini untuk jalan masuk ke pernafasan. Jadi ini udah lewat pertigaan ya. Di sini kan ada pertigaan di laring ini, bisa masuk nafas atau lambung. Nah, yang ke pernafasan ini lewat ke trachea dulu. Kemudian setelah ke trachea ke bronkus, kemudian di sini ada paru-paru. Nanti bronkus ini bercabang menjadi bronchiolus, dan yang terakhir adalah paling kecil, yaitu alveolus. Jadi tempat bertukarnya oksigen dan CO2 di paru-paru namanya alveolus. Kemudian di bawah paru-paru ini ada diafragma. Nah, nanti kita ketahui diafragma ini sangat membantu untuk pernafasan. Pernafasan ini terdiri dua ya, inspirasi dan ekspirasi. Jadi pada inspirasi, diafragma dan otot-otot interkostalis ini berkontraksi, memperluas rongga torak dan memekatkan paru-paru. Jadi menarik nafas dari udara. Dinding dada akan bergerak ke atas, ke depan, ke samping, sedangkan diafragma bergerak ke bawah. Setelah inspirasi terhenti, paru-paru akan mengkerut, diafragma naik, dinding-dinding kembali ke semula. Nah, ini dinamakan proses ekspirasi. Yang inspirasi tadi memasukkan, ekspirasi menghembuskan nafas. Jadi yang tarik nafas ini, udara masuk, ini inspirasi. Jadi tulang-tulang rusuknya ini bergerak ke depan, ke samping, diafragma bergerak ke bawah. Ini inspirasi. Rongga toraknya membesar, rongga dadanya membesar. Pada ekspirasi atau menghembuskan nafas, rongga dadanya mengecil, diafragmanya terangkat ke atas, tulang-tulangnya mengecil, kembali ke semula. Kemudian udara keluar. Itu tadi inspirasi, ekspirasi. Kemudian kita pahami pernafasan normal, respiration rate, nilai normal frekuensi nafas pada manusia tergantung usianya. Jadi
Pada bayi baru lahir 40 sampai 60 kali per menit. Jadi jangan salah ya, nanti kalau kita salah padahal ini tanda-tanda vital akan sangat membahayakan ke pasien. Kemudian untuk dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Ada teori lain yang mengatakan 14 sampai 24. Nah, ini nanti tergantung kebijakan di klinik yang disepakati yang mana. Yang penting ada evidence base-nya. Kemudian untuk neonatus tadi 40 sampai 60 kali per menit. Untuk anak, nah untuk anak beda-beda tergantung usianya. Nanti semakin dia dewasa semakin sedikit nilai normalnya. Kemudian ketika kita mengkaji pernafasannya, selain jumlah nafasnya, kita lihat juga penggunaan otot nafas tambahan. Apakah ada penggunaan otot nafas tambahan, kemudian apakah pergerakan dinding dadanya asimetris atau asimetris, kiri dan kanan kita lihat, otot-ototnya apakah ada retraksi, dinding dadanya tertarik atau tidak, kita lihat. Kemudian tujuan pengkajian pernafasan adalah mempertahankan frekuensi dan kedalaman nafas normal. Kemudian mempertahankan keseimbangan O2 dan CO2 dan mengetahui gangguan pernafasan pada klien. Jadi ketika kita melakukan pengkajian, tujuannya adalah kita nanti akan mempertahankan frekuensi dan kedalaman nafas normal. Jadi yang kita kaji adalah frekuensinya bagaimana, kedalaman nafasnya bagaimana, apakah ada masalah atau tidak. Kemudian keseimbangan O2 dan CO2-nya bagaimana, kita lihat. Kemudian apakah ada gangguan pernafasan atau tidak. Kemudian setelah ada, maka dilakukan terapi oksigen. Terapi oksigen ini tugas siapa? Ini adalah wewenang dokter. Jadi tenaga kesehatan yang berhak memberikan terapi oksigen, akvis terapi oksigen adalah dokter. Kemudian perawat dan bidan bisa melaksanakan atau melakukan terapi oksigen pada kondisi darurat. Jadi pada kondisi darurat kita sudah ada PROTAP atau SOP, standar operasional prosedur. Jadi ketika terjadi ini dilakukan ini, ketika terjadi ini dilakukan ini. Maka perawat dan bidan harus benar-benar memahami tentang terapi oksigen, bagaimana pelaksanaannya, ini harus memahami. Kemudian terapi oksigen itu apa? Terapi oksigen adalah pengelolaan oksigen tambahan pada pasien untuk mencegah atau menangani terjadinya hipoksi. Jadi ketika ini pasien ini kita curiga jatuh pada hipoksia, maka sebelum terjadi hipoksia kita berikan oksigen. Misalnya pada ibu hamil dengan PIB, tensinya tinggi, dia diberikan oksigen, saturasinya masih bagus, diberikan oksigen untuk mempertahankan. Ketika pasien melakukan operasi sesar, maka dia diberikan oksigen supaya aman selama operasi, bayinya aman, ibunya aman. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kondisi di mana kurang terpenuhi oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan sel. Jadi ini ya nanti clue-nya, kata kuncinya untuk hipoksia ini kekurangan oksigen di jaringan dan sel. Nanti beda dengan hipoksemi. Kemudian dalam udara bebas kita ketahui ya, di udara sekitar sini kandungan oksigennya adalah 21%. Jadi kandungan oksigen 21% ini cukup untuk mendukung fungsi metabolisme normal. Jadi dalam keadaan normal, oksigen di udara ruangan sudah cukup untuk manusia. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya kondisi sakit, ini kebutuhan oksigennya meningkat. Jadi pada ibu-ibu yang bermasalah, masalahnya berhubungan dengan sistem oksigenasi, ada hubungannya gitu, maka dia diberikan oksigen untuk mencegah atau mengatasi permasalahan pada pasien. Kemudian oksigenasi jaringan tidak adekuat, kurang dari kebutuhan, maka terjadi hipoksia. Jadi perawat dan bidan harus paham benar apa yang dimaksud hipoksia, hipoksemia, kenapa, pencegahannya bagaimana, itu penting sekali karena ini kebutuhan dasar yang paling utama. Apa tanda-tanda hipoksia? Misal terjadi perubahan status mental, kebingungan, kemudian dyspnea, nafasnya berubah lebih cepat, takipnu atau bradipnu lebih pelan atau tidak teratur, kemudian ada cyanosis, ada aritmia, sampai terjadi koma. Nah, ini kita bisa melihat apakah pasien ini memerlukan
ada masalah dengan oksigenasi atau tidak. Tujuannya apa terapi oksigen? Mencegah mengatasi keadaan hipoksia dan hipoksemia. Kemudian mengurangi kerja pernafasan. Jadi nafasnya itu normal, tapi otot-ototnya ini bekerja maksimal. Jadi seperti terengah-engah. Nah, tujuan terapi oksigen mengurangi kerja pernafasan, menurunkan beban kerja otot, jantung, dan miokard. Jadi pada pasien dengan masalah jantung ini banyak yang membutuhkan oksigen agar dia tidak kecapean. Apa beda hipoksemia dan hipoksia? Nah, di sini ya, kalau hipoksemi rendahnya kadar oksigen di darah, khususnya di arteri. Kalau arteri itu dari jantung ya, dia dari jantung, darah keluar dari jantung, harusnya dia membawa oksigen. Nah, ini kadar oksigennya rendah, dikatakan hipoksemi, baru di darah. Nah, ketika kadar oksigennya ini rendahnya tidak hanya di darah, tapi sampai di jaringan, maka dikatakan hipoksia. Jadi hipoksia adalah rendahnya kadar oksigen dalam jaringan tubuh. Kemudian, apa indikasi dilakukan terapi oksigen? 1, jika klien dengan kadar oksigen arteri rendah. Jadi dari hasil analisa gas darahnya atau dari oksimetri, jadi dari pemeriksaan oksimetri, saturasi oksigennya kurang dari 92%. Kalau analisa gas darah tadi diambil darah arterinya, kemudian dimasukkan ke lab, dicek, kelihatan apakah dia kadar oksigennya cukup atau tidak. Nah, kalau kurang, maka perlu ada indikasi terapi oksigen. Jadi ketika kita melihat ada indikasi terapi oksigen, kita mengkomunikasikan dengan dokter. Dengan dokter apakah dia membutuhkan terapi oksigen, kita jelaskan pengkajian kita seperti ini, data penunjangnya seperti ini, maka nanti dokter menentukan terapi oksigen apa yang diperlukan. Kemudian indikasi yang lain adalah peningkatan kerja nafas, di mana tubuh berespon terhadap keadaan hipoksemi melalui peningkatan laju dan kedalaman pernafasan. Jadi laju itu respirasi rate-nya meningkat, misalnya di atas 20, misalnya 30 kali per menit. Nah, dia kan takipnu ya. Jadi pasien yang takipnu ini salah satu indikasi dilakukan terapi oksigen. Selain jumlahnya, frekuensinya, kualitasnya. Jadi dari otot-ototnya terengah-engah atau otot-ototnya tampak tertarik, tarikan dinding dadanya tampak, kalau pada bayi ada retraksi. Nah, itu berarti ada indikasi pasien ini butuh terapi oksigen. Kalau pada bayi baru lahir, kemudian kita lakukan pemeriksaan Down score. Kita kaji down score-nya. Dikaji down score-nya bayi, ketemu. Beda ya sama Apgar score. Kalau Apgar score itu kan kondisi bayi baru lahir, gambarannya seperti apa. Kalau down score, penilaiannya bagaimana. Kemudian setelah kita nilai, kita tahu bayi ini butuh oksigen nasal saja atau CPAP atau ventilator. Pada dewasa juga ada pengkajian seperti itu untuk menentukan pasien ini membutuhkan terapi oksigen yang mana. Kemudian indikasi yang ketiga adalah klien dengan peningkatan kerja miokard, di mana jantung berusaha untuk mengatasi gangguan oksigen melalui peningkatan laju pompa jantung yang adekuat. Jadi misalnya nadinya meningkat lebih dari normal, normalnya sampai 100 ya. Ini ibunya tenang-tenang aja, nggak aktivitas, kok nadinya tinggi. Nah, ini kita curiga ada kelainan di jantungnya. Kemudian indikasi yang lain adalah klien yang tidak sadar, klien yang sianosis, yang hipovolemik. Ini kan kita curiga shock hipovolemik. Jadi maka kita bantu diberikan terapi oksigen supaya dia mudah mengatasi permasalahan yang terjadi. Jadi ketika shock hipovolemik kan darahnya banyak yang keluar, jadi darahnya sedikit. Jadi darah yang membawa oksigen itu sedikit, walaupun kandungannya banyak, tapi ditakutkan tidak cukup, jadi ditambah oksigen. Kemudian ibu yang mengalami perdarahan, pasien yang anemia berat, misalnya HB-nya cuma 3, cuma 4, ini harus langsung diberikan oksigen. Kemudian pasien yang keracunan gas karbon dioksida, pasien yang mengalami asidosis dilihat dari nilai analisa gas darahnya, atau pasien yang selama dan sesudah perdarahan.
pembedahan. Ini misalnya ibu dengan mau sesar ya, direncanakan sesar, maka dia diberikan oksigen. Terapi oksigen selama akan sesar, kemudian operasi, dan setelah operasi kemudian memang dinilai bagus, baru dilepas. Kemudian di sini ada lagi indikasi pemberian terapi oksigen pada wanita hamil yang mengalami trauma mayor, mengalami sepsis atau infeksi penyeluruh, kemudian kondisi-kondisi akut lainnya seperti emboli cairan amnion, eklamsi, perdarahan antepartum, perdarahan postpartum harus mendapatkan terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan ibu. Jadi kita harus selalu memonitor ibu dengan saturasi oksigennya bagaimana. Karena ketika terapi oksigen ini terlalu banyak, jadi dia berlebihan, maka akan memberikan efek negatif pada pasien. Kemudian metode pemberian oksigen. Apa saja sih metode pemberian oksigen? Ada dua sistem. Sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi. Sistem aliran rendah ini ada beberapa macam. Kita cek ya, kateter nasal, kanul nasal, sungkup muka sederhana, sungkup muka kantong, ada reservoirnya, ada yang rebreathing, ada yang non-rebreathing, kemudian untuk sistem aliran tinggi, sungkup muka venturi, dan sungkup muka aerosol atau airbag. Nah, ini yang pertama metode pemberian oksigen sistem aliran rendah. Jadi aliran rendah ini yang pertama kateter nasal. Alirannya berapa liter? 1 sampai 6 liter per menit. Konsentrasinya 24-44%. Konsentrasi di udara bebas tadi 21% ya. Jadi kalau udah menggunakan oksigen nasal, konsentrasi oksigen yang dia dapat lebih tinggi dibanding udara sekitar. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya memberikan pemberian oksigen stabil. Klien bebas bergerak, bisa makan, bisa berbicara, murah, nyaman, dapat dipakai juga untuk kateter penghisap atau suction, misalnya di lendirnya, di hidungnya ada lendir, disambungkan ke suction, ditarik, disambungkan ke oksigen jadi oksigen. Kemudian kerugiannya maksimalnya hanya bisa 44%, bisa mengiritasi daerah hidung, bisa menyebabkan distensi lambung, bisa terjadi iritasi selaput lendir, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita lihat ya, nanti setiap teknik itu ada keuntungan dan kerugiannya. Bukan, oh ini nggak usah ada kerugiannya, enggak. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu. Masalahnya apa, maka dia mendapatkan terapi yang mana. Yang kedua, nasal kanul. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Kalau yang tadi kan sampai dalam ya. Kalau yang ini enggak, cuma di hidung saja, sekitar 1,5 senti masuknya, jadi enggak risi. Oksigennya berapa? Sama dengan yang tadi 1-6 liter, konsentrasinya 24-44%. Keuntungannya sama dengan yang tadi, pasien mudah bergerak, bebas makan, bebas berbicara, dan lebih nyaman kalau yang ini dibanding yang tadi. Kerugiannya maksimal 44%. Jadi ketika pasien dikasihkan kanul nasal oksigen, misalnya 6 liter, saturasinya masih 90 atau 88, jadi kan normalnya di atas 92 ya. Berarti dia masih kurang kadar oksigen di darahnya, maka dia perlu menggunakan metode yang lain. Jadi karena dengan metode yang ini maksimal 44%. Jadi nggak boleh dinaikkan lagi menjadi 8% atau di atasnya nggak boleh. Kalau mau dinaikkan, ganti alatnya. Nah, ini kerugiannya ada di sini. Kerugiannya di sini ditulis bukan, wah ini nggak boleh, bukan. Kan bisa mudah lepas karena kedalaman kanul, mengiritasi selaput lendir. Nah, dari kerugian yang muncul di sini, kita bisa mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Supaya tidak lepas, dilakukan apa? Di plester atau di apa, dan lain. Kemudian, setelah nasal kanul adalah sungkup muka sederhana. Jadi sungkup muka sederhana ini nggak ada reservoirnya ya, hanya di muka saja. Ini bagiannya adalah masker, kemudian ada lubangnya, kemudian ada selang nasal. Jadi ini sederhana. Konsentrasi
Oksigennya 40-60%, aliran oksigennya 5-8 liter per menit. Jadi lebih tinggi ya, kalau tadi 1-6, ini 5-8. Keuntungannya oksigen yang konsentrasi oksigen bisa lebih tinggi dibanding kateter atau nasal kanul. Sistem humidifikasi atau kelembapannya dapat ditingkatkan dengan memilih sungkup berlubang besar. Kemudian sungkup muka sederhana ini juga bisa digunakan dalam terapi aerosol. Misalnya dia mau diberikan Ventolin atau obat-obat di saluran nafas yang lain. Nanti disambungkan ke nebulizer. Jadi biasanya disambungkan ke oksigen, dia disambungkan ke nebulizer, dikasih obat dan NaCl, maka untuk terapi aerosol. Kerugiannya minimal 40%. Jadi kalau dia butuhnya hanya 24%, nggak boleh pakai ini, tapi pakai nasal kanul. Bahayanya apa? Aspirasi bila muntah, mual muntah, dan lain-lain. Nah, ini tugas tenaga kesehatan mencegah terjadi bahaya atau kerugian yang mungkin muncul. Kemudian kita ke masker yang ada reservoirnya. Masker yang sederhana tidak ada reservoirnya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak sederhana ada reservoirnya. Nah, yang ada reservoirnya ini dibagi dua. Masker rebreathing dan non-rebreathing. Rebreathing ini disebut RM. Kalau non-rebreathing NRM. Jadi masker RM atau NRM maksudnya RM rebreathing mask. Jadi dihirup lagi. Nah, jadi udara yang keluar itu bisa dihirup lagi. Kemudian kalau yang non-rebreathing atau NRM non-rebreathing itu udara yang keluar tidak bisa dihirup lagi. Oksigennya berapa? 8-12 liter. Jadi kalau yang tadi masker sederhana tadi 5-8 liter ya. Di sini 8-12 liter. Konsentrasi 60-80 liter. Jadi lebih tinggi lagi. Ini ya bedanya masker yang rebreathing ini tidak ada katup satu arah, adanya lubang-lubang aja. Jadi exit port. Jadi ini lubang-lubang untuk keluarnya udara. Jadi udara bisa keluar masuk, bisa masuk ke dalam, bisa keluar. Kemudian keuntungannya konsentrasi oksigennya lebih tinggi, kemudian tidak mengeringkan serabut lendir. Jadi kalau oksigen dasar itu nanti sini nggak ada humidifier, jadi dia kering karena udara yang diambil dari udara oksigennya ini oksigen kering. Jadi lama-kelamaan bisa terjadi iritasi. Kemudian kerugiannya apa? Tidak dapat memberikan oksigen konsentrasi rendah. Jadi kalau butuh oksigen konsentrasi rendah, nggak boleh pakai ini. Kemudian karena ada reservoirnya, kantongnya ini bisa terlipat. Jadi harus hati-hati. Kemudian ada bahaya aspirasi bila muntah, mual muntah, dan lain-lain. Bisa nekrose di sini kalau pasien bed rest, dipasang terus, tidak dipindah-pindah lokasinya, bisa nekrose. Jika dipasang terlalu ketat dan tidak dipindah-pindah. Kemudian yang non-rebreathing ini perbedaannya ya, pada masker non-rebreathing ada katup satu arah sebanyak 3 buah. Jadi di sini samping kanan, samping kiri, bawah. Jadi ini ada katupnya. Jadi katup ini fungsinya udara bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Jadi ini oksigennya di sini ya. Jadi ini kan diisi oksigen dulu. Jadi oksigennya ini bisa keluar di sini. Kemudian ketika dihirup, pasien dihembuskan, dia tidak bisa masuk lagi ke sini. Dia hanya bisa keluar lewat sini. Tapi ketika kita hirup, kita hanya dapat oksigen dari reservoir bag ini, nggak bisa dari luar. Jadi ini katup ini hanya bisa keluar, nggak bisa masuk. Yang ini bisa menghirup tapi tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa kembali. Jadi udaranya ini pasti dari oksigen sini masuk ke sini, ke reservoir, masuk ke pasien, dari pasien keluar pasti lewat katup. Beda dengan rebreathing. Kalau rebreathing dia bisa
udara masuk ke sana, dari sini juga masuk ke sini, terhirup lagi, dari luar juga bisa masuk terhirup. Nah, kenapa beda-beda? Apa kelebihannya? Nanti ada. Jadi konsentrasi pada oksigen non-rebreathing ini 100% ya. Jadi karena oksigennya masuk semua, nggak ada yang CO2 yang kita keluarkan itu langsung keluar, nggak ada yang kembali lagi sedikit sekali. Yang tersisa di katup. Kalau pada rebreathing terhirup lagi, jadi konsentrasinya 60-80% oksigennya karena CO2 yang di luar ini terhirup lagi. Jadi beda ya konsentrasinya ya. Kalau yang ini kan CO2 yang dikeluarkan tidak terhirup lagi. Jadi dia konsentrasinya 100%. Kerugiannya apa? Sama dengan tadi, kantong oksigen bisa terlipat. Jadi harus hati-hati, kita harus edukasi pasien. Jadi di kerugian ini, kita harus mencegah terjadinya kerugian. Pasien diedukasi supaya tidak terlipat, kemudian diedukasi bila mual muntah, muntah dilepas dulu, jangan ada di situ, muntah terhirup aspirasi. Kemudian mungkin keluarga diminta untuk cek kalau dia terlalu ketat, kita juga cek juga, nggak boleh terlalu ketat, kemudian dipindah-pindah, dipijit juga boleh di bawah selangnya ini supaya peredaran darahnya lancar, di bawah karet ya. Kemudian sistem pemberian oksigen sistem aliran tinggi dengan sungkup muka Venturi. Ini alirannya 4-14, konsentrasinya 30-55, bahayanya sama. Kemudian yang kedua adalah yang sistem aliran tinggi ini dengan sungkup muka aerosol airbag. Jadi ini kalau kita di rumah sakit tuh sering mereka tenaga kesehatan bilangnya ambu bag. Ambu itu merek, jadi salah kaprah ya kayak beli Indomie merek Sarimi. Jadi beli Indomie mereknya apa? Sarimi boleh gitu. Itu salah. Jadi kalau harusnya nyebutnya mie instan. Jadi kayak ini Ambu bag ini salah, ini merek Ambu tuh. Yang benar dia namanya airbag merek Ambu, merek apa, merek yang lain. Jadi ya ini namanya airbag untuk melakukan ventilasi tekanan positif. Nah, oksigennya kita alirkan 10 liter per menit. Konsentrasinya 100% karena dia masuk oksigen sini langsung masuk ke pasien. Tidak ada udara dari luar masuk. CO2 di luar tidak ada yang masuk. Kemudian bahayanya bila pasien muntah bisa terjadi aspirasi dan sama dengan yang tadi. Kemudian bagaimana pemantauan oksigenasi? Kita bisa paling mudah melihat warna kulit pasien. Normalnya dia kemerahan. Kalau pucat berarti dia bermasalah ya. Kemudian misalnya cyanosis, nah ya, itu juga bermasalah dengan oksigenasinya. Kemudian pemantauan lain yang paling valid nih dengan analisa gas darah. Jadi diambil darah arteri nanti benar-benar bisa dilihat CO2 dan O2-nya bagaimana, pH-nya bagaimana. Kemudian dengan oksimetri seperti gambar ini, nah di sini kelihatan saturasinya. Target saturasinya di atas 92%. Jadi kalau di atas 92% sudah bagus. Kemudian pemantauannya selain itu kita lihat keadaan umumnya, apakah dia letargis, apakah kompos mentis. Kemudian kita lanjut pada tindakan-tindakan pernafasan, ada banyak. Kita lanjut ke sesi berikutnya, nanti kita akan menjelaskan tindakan pada pernafasan, ada banyak sekali, fisioterapi dada, drainase postural, penghisapan lendir, dan lain-lain. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu di video yang lain.